Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in wa la nuridu min rabbina salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi. Kita akan mulai perkuliahan pada sesi kali ini dengan pembahasan konstruksi teori penelitian agama. Dalam pertemuan minggu kemarin kita telah memberikan penjelasan, kita telah mendalami beberapa hal terkait dengan pengkajian studi Islam di perguruan tinggi. Kemudian dilanjut dengan pemahaman terkait dengan nalar berpikir dalam sejarah Islam yang kita bahas melalui 3 hal: nalar bayani, kemudian nalar irfani, kemudian nalar burhani. Sekarang kita akan membahas mengenai konstruk teori dalam penelitian agama. Apa itu konstruk, kemudian apa itu teori, apa penelitian, kita akan jelaskan pada slide selanjutnya. Konstruksi itu secara istilah dapat mengacu pada satu cara membuat atau menyusun satu kerangka atau satu bangunan, baik itu teori, bahasa, ataupun hal lainnya. Kemudian pengertian konstruksi itu juga bisa berarti susunan hubungan antara kata di dalam satu kalimat atau di dalam satu kelompok. Sedangkan teori itu didefinisikan sebagai konsep, kemudian definisi dan proposisi yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau sebuah fakta. Teori juga bisa diartikan sebagai asas atau hukum yang umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan. Teori ini bersifat kausalitas, artinya dia sifatnya sebab akibat. Apa yang menjadi sebab, kemudian apa yang menjadi akibat. Sebuah teori itu berangkat dari sebuah gejala yang terjadi di fenomena di depan kita. Karena gejala-gejala itu kemudian mengakibatkan satu konsep umum yang dapat menjelaskan gejala itu. Jadi teori itu berangkat dari sebuah gejala, kemudian gejala itu dianalisa, dicarikan penyebabnya, dan muncul satu kerangka dasar atau kerangka umum atau konsep umum yang nantinya akan mendasari seluruh pengetahuan yang berkaitan dengan gejala itu. Dari 2 terminologi penyusun konstruksi teori itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apa yang disebut konstruksi teori adalah susunan atau bangunan dari satu pendapat atau dari asas ataupun dari hukum mengenai sesuatu yang antara satu dan yang lain saling berkaitan, yang memiliki sifat kausalitas sehingga membentuk struktur bangunan konsep. Sedangkan penelitian bisa kita artikan sebagai satu kegiatan, usaha atau proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atau jawaban atas permasalahan-permasalahan tertentu. Jadi satu konsep yang terencana dan sistematis itu membedakan penelitian dengan pengamatan-pengamatan yang lain. Misalnya dalam satu perjalanan kita melihat fenomena kecelakaan misalnya, atau kejadian kecelakaan misalnya. Kemudian kita mendekati kerumunan orang itu, kemudian kita melihat apakah itu disebut dengan penelitian atau hanya pengamatan. Itu berkaitan dengan apakah kegiatan itu kita rencanakan, kemudian kita sistematiskan untuk mendapatkan jawaban dari satu gejala yang kita lihat. Jika tidak, maka itu hanya pengamatan biasa. Itu hanya proses kita untuk melihat satu fenomena, bukan dalam wilayah lingkup penelitian. Sehingga penelitian itu lebih pada satu kegiatan yang kita benar-benar rencanakan,
kemudian kita susun rencana itu dan kita sistematikakan rencana itu untuk melihat bagaimana problem ini bisa mempengaruhi satu komunitas, bagaimana gejala ini bisa mempengaruhi satu kejadian, dan kita melakukan pengamatan terhadap gejala itu untuk menemukan jawaban atas fenomena yang kita teliti. Jadi itu pengertian penelitian. Bagaimana ketika penelitian itu kita arahkan pada agama? Dalam kaitan ini saya mengacu pada contoh yang spesifik, yaitu agama Islam. Bagaimana Islam itu menjadi objek dari sebuah penelitian dan bagaimana kerangka teorinya, bagaimana konsep teorinya, bagaimana konstruksi teori yang bisa digunakan dalam penelitian agama, dalam penelitian Islam. Problem ini banyak diteliti oleh atau banyak dibahas oleh beberapa kalangan. Bagaimana Islam itu sebagai agama bisa dijadikan sebagai objek penelitian ilmiah. Ada menurut beberapa kalangan, ada struktur-struktur yang khusus dalam agama yang tidak bisa menjadikan agama itu sebagai objek penelitian. Karena sifat penelitian itu nanti akan menghadirkan satu konsep-konsep yang sifatnya verifikatif atau sifatnya falsifikatif. Jadi penentuan kebenaran dalam konsep penelitian itu seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu mengenai scientific method itu, ada ruang-ruang yang menjadikan penelitian satu teori itu akan membantah teori-teori yang telah ada. Islam sebagai agama yang diyakini oleh kalangan muslim sebagai sesuatu yang final, menjadikan agama itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dibantah. Karena sifat yang tidak dibantah itu, agama tidak diizinkan untuk menjadi objek penelitian ilmiah. Anggapan ini pada dasarnya merupakan anggapan yang tidak bisa dianggap keliru. Tetapi di satu sisi, anggapan ini yang meletakkan Islam pada wilayah dogma yang tidak tersentuh bisa dianggap benar, dan di sisi lain juga bisa dianggap tidak benar. Kenapa demikian? Karena Islam sebagai dogma mengacu pada keyakinan-keyakinan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sifatnya jelas. Maka dalam posisi itu agama adalah praktek ibadah yang didasari oleh struktur keyakinan. Tapi kita harus membedakan antara agama sebagai praktek atau agama sebagai struktur keyakinan dengan agama yang sifatnya pengembangan. Maka beberapa kalangan kemudian membagi wilayah agama itu menjadi dua bagian. Yang pertama metahistoris, yang kedua dalam ruang historis. Metahistoris itu melampaui sejarah. Jadi Islam sebagai dogma itu tidak terbatasi oleh sejarah. Kewajiban sholat misalnya itu wajib pada zamannya Nabi, juga wajib pada zaman kita. Artinya dalam konteks sejarah apapun, kewajiban sholat, puasa, dan zakat itu tidak bisa dinafikan, tidak bisa diberhentikan terkait dengan aspek wajibnya, karena dipengaruhi oleh perubahan waktu dan tempat. Maka konsep ini sifatnya metahistoris, melampaui sejarah. Sehingga banyak kita kenal bahwa Al-Quran itu soleh likulli zaman wal makan. Karena Quran itu sebagai sumber ajaran itu sifatnya metahistoris. Apa yang diacu oleh Quran secara jelas dan apa yang diacu oleh hadis secara jelas dalam wilayah ritual itu bersifat normatif dalam kajian sejarah, dalam kajian ini itu sifatnya normatif.
Sifat normatif itu menuntut adanya absolusitas, adanya sakralitas, dan adanya universalitas. Ya. Jadi ajaran agama akan bersifat absolut. Ajaran agama juga akan bersifat sakral. Ajaran agama juga bersifat universal. Tiga sifat ini sebenarnya menandai bahwa agama itu merupakan bagian dogma, bagian keyakinan yang tidak bisa tersentuh karena dia berasal langsung dari teks-teks agama yang ada secara jelas. Jadi tanpa proses pemahaman siapapun, agama menuntut kita untuk melakukan hal demikian. Misalnya, ketauhidan Tuhan, bahwa Allah memproklamirkan dirinya melalui Al-Quran bahwa Allah itu zat yang satu. Misalnya kita ambil contoh ayat Al-Ikhlas misalnya, dengan teks yang dipilih oleh Allah menyebut dirinya sebagai Ahad, itu menandakan bahwa Allah itu wujud satu-satunya. Kalau nanti kita mengacu ke Mafatihul Ghaib, punyanya Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bagaimana pilihan diksi ahad yang digunakan dalam ayat itu sehingga berimplikasi atas keesaan Tuhan. Dalam istilah Arab, satu itu bisa disebut dengan ahad atau wahid. Mengapa Allah tidak memilih diksi wahid? Bagi Ar-Razi, wahid itu menuntut adanya asani, menuntut adanya dua. Jadi kalau wahid itu pertama, maka dia harus ada yang kedua. Sedangkan ahad, dia tidak menuntut adanya kedua. Jadi ahad itu bisa dimaknai satu-satunya. Maka dalam diksi itu digunakan ahad. Qul huwallahu ahad. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar esa. Nah, kejelasan teks untuk menunjukkan keesaan Tuhan itu sifatnya keyakinan, sifatnya absolut. Tidak bisa dijadikan tidak bisa diuji kebenarannya. Karena itu sifatnya absolut. Maka kerangka penelitian dalam wilayah Islam itu tidak masuk dalam wilayah normativitasnya, tidak masuk dalam normativitasnya. Fungsinya apa kemudian normativitas dalam penelitian agama? Normativitas itu melandasi sisi historisitas dalam agama, dalam Islam. Historisitas itu pemahaman yang dilakukan oleh beberapa kalangan terhadap teks-teks agama dan sifatnya itu historis, sifatnya itu dipengaruhi oleh masa, dipengaruhi oleh zaman, dipengaruhi oleh konteks. Sehingga proses pemahamannya juga akan berkaitan dengan konteks. Misalnya fikih misalnya. Fikih itu satu kajian keagamaan yang sifatnya historis. Satu hukum akan berubah ketika ada perubahan masa dan tempat. Itu sifatnya historis. Maka agama yang bersifat historis itu memiliki karakteristik profan, temporer, dan terikat dengan ruang dan waktu. Jadi dia bisa berubah sebagaimana perubahan ruang dan waktu. Sifat yang dimiliki oleh profan temporer itu dan terikat waktu itu menyepadani sifat-sifat ilmiah. Maka ruang penelitian dalam kajian agama itu berada pada wilayah normatif, historisitas itu. Ruang penelitian dalam kajian penelitian agama itu berada pada ruang historisitas itu. Maka kemudian historisitas itu juga mengambil dasar dari wilayah normatif. Jadi normatif itu akan selalu menjadi landasan bagi sifat-sifat historis dalam kajian keagamaan. Tapi ketika seseorang ingin melakukan penelitian, maka penelitiannya ada pada wilayah historisitas itu. Kemudian selanjutnya bagaimana menentukan jenis penelitian dalam kajian keagamaan? Jenis penelitian
dalam wilayah agama itu sama dengan jenis penelitian dalam wilayah sosial humaniora lainnya. Jika ditinjau dari hasil yang ingin dicapai, maka penelitian keagamaan itu bisa melalui dua konsep. Yang pertama dengan model deskriptif, yang kedua dengan model eksplanatoris. Deskriptif itu hanya memaparkan data apa adanya. Jadi dia sifatnya hanya pemaparan saja. Oh, ada data begini, kita bisa melukiskan, mendeskripsikan data-data itu. Sedangkan dengan metode menerangkan, metode eksplanatori, penelitian itu bisa mengacu pada pendalaman yang sifatnya menerangkan sesuatu yang sudah pasti ada dalam teori-teori dan menjadikan teori itu sebagai dasar hipotesa untuk dilakukan pengujian. Jadi ada hipotesa, ada teori, ada hipotesa, kemudian hipotesa itu dilakukan pengujian didasarkan pada teori-teori yang sudah ada. Kemudian penelitian ditinjau dari sumber datanya itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah studi kepustakaan, yang kedua adalah studi lapangan. Studi kepustakaan itu merupakan penelitian yang sumber datanya diperoleh dari narasi-narasi yang terdapat dalam literatur. Biasanya studi kepustakaan itu terkait dengan penelitian yang sifatnya konseptual. Misalnya pemikiran Islam zaman pertengahan, bagaimana karakteristik kemudian metode yang digunakan pada masa pertengahan, atau penelitian tentang kodifikasi. Maka sumber datanya adalah data-data yang sifatnya literatur, maka disebut dengan kepustakaan. Sedangkan yang kedua, studi lapangan itu mengacu pada pengambilan data yang dilakukan secara langsung melalui beberapa teknik, misalnya wawancara, angket, kemudian lain sebagainya. Studi lapangan itu mengacu pada bagaimana data itu kita peroleh dari lapangan dan kemudian kita olah melalui metode pemperolehan data yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya seperti tadi wawancara, kemudian angket, kemudian dokumen misalnya. Itu banyak sekali nanti bagaimana proses studi lapangan, bagaimana data itu diperoleh melalui lapangan. Kemudian ditinjau dari metode dan rancangan. Kita bisa bagi beberapa metode didasarkan pada metode dan rancangan. Yang pertama, dengan menggunakan penelitian historis. Tujuan penelitian historis ini adalah membuat rekonstruksi terhadap masa lalu secara sistematis dan objektif. Caranya adalah mengumpulkan, mengevaluasi, dan memverifikasi serta mensistematikakan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Ciri yang terdapat dalam penelitian historis itu bergantung pada daya observasi orang lain. Jadi orang lain memberikan satu penjelasan tentang deskripsi kejadian pada masa lalu, kemudian kita analisa deskripsi itu. Kemudian ciri yang lain adalah sifatnya yang tertib, kemudian ketat, sistematik. Jadi dia tidak sekedar mengoleksi informasi-informasi yang tidak layak atau tidak reliable dengan tema. Keketatan atau kesistematikan itu memungkinkan untuk mengkaji satu data melalui penelitian historis itu terlepas dari sifat yang subjektif. Karena pengolahan data dari kajian penelitian historis itu tidak bergantung pada hasil data yang dilakukan oleh peneliti, tapi dilakukan dengan mengacu pada hasil
penelitian-penelitian yang telah lalu yang membahas tentang satu kejadian di masa lampau itu. Maka bukti dalam penelitian historis itu menonjolkan pada kedekatan masa. Jadi literatur yang kita gunakan semakin dekat dengan kejadian, maka semakin kuat validitas datanya. Yang kedua, penelitian kasus atau penelitian lapangan. Tujuan penelitian kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan seseorang dan interaksi lingkungan sebuah unit atau satu individu, satu kelompok, atau bahkan satu komunitas masyarakat. Ciri penelitian kasus ini antara lain yang pertama, penelitian yang melakukan analisa mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir dengan baik mengenai unit tersebut. Kemudian kedua, studi kasus lebih cenderung meneliti jumlah unit yang kecil, tapi dengan variabel-variabel dan kondisi-kondisi yang jumlahnya besar. Ketiga, penelitian korelasion. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisiensi korelasi. Misalnya dalam studi ini kita contohkan bagaimana pengaruh, bagaimana korelasi antara skor tes masuk perguruan tinggi dengan indeks prestasi. Nah, misalnya begitu. Jadi ada dua variabel yang diukur. Apakah dua variabel ini bisa mempengaruhi terhadap variabel yang lain? Nanti dalam penelitian, dalam mata kuliah penelitian, kalian akan memperoleh apa itu variabel-variabel, apa itu variabel dependen, apa variabel independen. Kemudian yang keempat, penelitian kausal komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Kemudian kelima, penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental ini berfungsi untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara menekankan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang dikenal dalam kondisi perlakuan. Kemudian keenam, penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini biasanya digunakan dalam penelitian tindakan kelas misalnya. Teman-teman pendidikan biasanya lebih mengacu pada penelitian tindakan ini. Penelitian tindakan ini bertujuan untuk menggambarkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau di dunia aktual lainnya. Misalnya bagaimana satu metode pembelajaran dilakukan dalam satu kelas, apakah berhasil, apakah signifikan metode itu diterapkan sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Kemudian penelitian survei. Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Penentuan responden dalam survei itu beragam. Penjelasannya nanti biar kalian mencari sendiri bagaimana metode survei itu, bagaimana pemilihan sampling itu, apakah menggunakan simple random, apa menggunakan multistage random, atau menggunakan metode-metode lain dalam penentuan responden itu. Survei ini pada umumnya merupakan teknik penelitian yang dibatasi pada data yang dikumpulkan dari sampel dan populasi yang dianggap mewakili seluruh populasi. Jadi perwakilan itu ditentukan dalam teknik
sampling tadi, apakah menggunakan simple random atau multi-stage random. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, grounded research. Grounded research itu biasanya menggunakan teknik wawancara bebas, di mana peneliti tidak memulai penelitiannya dengan teori atau hipotesa yang akan diuji, melainkan berpedoman pada data yang dikumpulkan. Nah, penelitian ini sebetulnya merupakan reaksi dan menganggap satu jalan keluar dari stagnasi teori dalam ilmu-ilmu sosial. Penjelasan selanjutnya kita akan mengarah kepada langkah penyusunan penelitian. Langkah penyusunan penelitian ini sangat banyak sekali, sangat beragam. Apakah kita menggunakan 8 langkah, apakah kita menggunakan bagaimana kita membuat satu langkah penelitian yang mudah, yang mencakup keseluruhan objek yang akan kita teliti dan menghasilkan satu kesimpulan yang dapat memberikan gambaran terhadap objek yang kita teliti. Ada sangat banyak sekali, tapi saya mengambil 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu memuat pemikiran atau alasan yang jelas dan meyakinkan mengapa penelitian harus dilakukan. Secara sederhana, masalah itu terjadi karena adanya kesenjangan antara problem dengan teori, atau ada tidak kesesuaian antara the solvent dengan the science. Solvent itu sesuatu yang seharusnya secara normatif terjadi. Kemudian the science itu sesuatu yang tampak dalam kenyataan. Jika sesuatu yang seharusnya secara normatif harus terjadi dan pada realitasnya, pada realita tampaknya dia tidak terjadi, maka itu disebut masalah. Misalnya, kita men-starter motor, seharusnya secara normatif motor itu akan menyala. Tapi ketika kita men-starter motor dan motor tidak menyala, maka itu problem. Jadi sesuatu yang normatif harus terjadi, kemudian tidak terjadi, realitanya tidak terjadi, maka itu disebut masalah. Dalam kegiatan penelitian, masalah itu harus ada terlebih dahulu, karena penelitian adalah proses yang berisi rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapat jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu yang dihasilkan dari masalah yang kita peroleh. Masalah harus dipecahkan, harus dijawab oleh peneliti. Kenapa harus dipecahkan? Karena masalah itu pada dasarnya untuk memunculkan pemecahannya itu selalu terbuka, selalu cukup ruang, selalu menyediakan ruang bagi peneliti untuk mengidentifikasi, kemudian memilih dan merumuskan bagaimana cara memecahkan masalah itu. Jadi tidak ada satu problem kemudian peneliti merasa kesulitan untuk memecahkan masalah itu. Karena pada dasarnya masalah itu menyediakan kepada kita, kepada peneliti, jawaban atas masalah tersebut. Tinggal bagaimana peneliti mengidentifikasi, kemudian memilih dan merumuskannya. Kalau kita praktekkan langsung misalnya, membuat problem dalam penelitian agama, kita bisa mengambil satu problem tentang bagaimana struktur atau bagaimana karakteristik keagamaan di Indonesia. Indonesia dikenal sangat majemuk, sangat majemuk. Tapi kemudian masyarakatnya saling menghargai antar satu dengan yang lain. Nah, kemudian kita ingin mencari bagaimana sih sebetulnya karakter keagamaan di Indonesia itu. Bisa dilakukan semacam itu. Kemudian studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran
tentang hubungan topik penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Studi kepustakaan itu juga dapat digunakan untuk melihat seberapa baru penelitian yang akan kita lakukan dengan menentukan diferensiasi, menentukan perbedaan antara penelitian yang kita lakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Studi kepustakaan juga digunakan untuk menjadi dasar dari konsep yang akan kita lakukan dalam suatu penelitian. Karena pada dasarnya dalam setiap penelitian itu berdiri di atas penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun landasan teori dan hipotesa. Kemudian yang selanjutnya adalah kerangka analisis. Sebelumnya dalam penyusunan penelitian itu seharusnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini mengacu pada konsep yang sudah ditentukan sebagai landasan teori. Metode penelitian ini bisa digunakan dalam penelitian untuk menentukan arah dan tujuan penelitian yang akan kita capai. Baru kemudian kerangka analisis. Kerangka analisis itu dilakukan setelah data-data terkumpul melalui beberapa metode yang sudah dilakukan. Data itu kemudian diolah, diseleksi atas dasar kesesuaian dan validitasnya. Ada banyak cara untuk melakukan analisa data. Misalnya kita menggunakan teknik konten analisis misalnya. Atau kita melakukan kritik teks. Langkah selanjutnya adalah menentukan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini sangat banyak sekali dan kita akan bahas terkait dengan pendekatan penelitian dalam kajian keagamaan itu pada pertemuan selanjutnya. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan pendekatan dalam penelitian keagamaan. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.